Pernah nggak kamu merasa hidupmu seperti tidak bergerak? Sudah berdoa, sudah berharap, tapi semuanya tetap terasa berat. Dan tanpa sadar, kamu mulai berkata dalam hati, aku memang nggak akan berhasil. Hidup orang lain lebih beruntung. Mungkin aku memang ditakdirkan gagal. Hati-hati, karena apa yang terus kamu ulang di dalam pikiran, pelan-pelan berubah menjadi keyakinan, dan keyakinan akan mengendalikan tindakanmu. Inilah yang banyak orang sebut sebagai law of attraction. Bukan sekadar tentang memikirkan uang, lalu uang datang. Bukan sekadar membayangkan sukses, lalu tiba-tiba kaya. Tidak sesederhana itu, tapi hidup memang sering mengikuti arah pikiran yang paling dominan di dalam dirimu. Kalau setiap hari kamu dipenuhi ketakutan, kamu jadi ragu melangkah. Kalau setiap hari kamu merasa tidak pantas sukses, kamu akan menyabotase dirimu sendiri. Dan akhirnya bukan dunia yang menghentikanmu, tapi pikiranmu sendiri. Coba lihat orang-orang yang berhasil. Mereka juga pernah jatuh, pernah ditolak, pernah gagal berkali-kali. Tapi ada satu hal yang mereka jaga. Cara mereka memandang hidup. Saat orang lain menyerah, mereka masih percaya ada jalan. Saat orang lain sibuk mengeluh, mereka sibuk memperbaiki diri. Karena mereka tahu energi yang terus mereka rawat akan mempengaruhi keputusan mereka setiap hari. Dan keputusan kecil yang dilakukan terus-menerus. Itulah yang akhirnya mengubah masa depan. Tapi dengar ini baik-baik. Sebagai seorang Muslim, kita tidak percaya bahwa alam semesta bekerja sendiri. Kita percaya Allah adalah sumber segala takdir. Maka jangan sampai law of attraction membuatmu lupa kepada Allah. Karena sebanyak apapun kamu berpikir positif, kalau tidak ada doa, hatimu akan kosong. Dan sebanyak apapun kamu berdoa, kalau tidak bergerak, hidupmu tidak akan berubah. Islam mengajarkan keseimbangan, husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada takdirnya. Lalu diiringi ikhtiar terbaik. Nabi mengajarkan kita untuk yakin dalam berdoa. Yakin bahwa Allah mampu membalikan keadaan secepat apapun. Bukankah banyak hal dalam hidupmu dulu yang terasa mustahil, tapi akhirnya terjadi juga? Dulu kamu pernah berpikir, aku nggak akan sekuat ini. Tapi nyatanya kamu masih bertahan sampai hari ini. Dulu kamu pernah merasa hidupmu hancur, tapi ternyata Allah masih memberimu jalan keluar. Artinya apa? Artinya selama ini Allah sudah berkali-kali menunjukkan bahwa pertolongannya nyata. Masalahnya kita terlalu sering fokus pada kekurangan. Bangun tidur, langsung mengeluh. Melihat hidup orang lain, lalu merasa iri. Membandingkan proses sendiri dengan hasil orang lain. Padahal setiap kali kamu terus fokus pada hal negatif, energi hidupmu ikut habis. Semangatmu turun, mentalmu lemah, dan akhirnya kamu kehilangan harapan. Makanya jangan heran kalau orang yang pikirannya penuh ketakutan biasanya sulit berkembang. Karena sebelum mencoba saja, dia sudah kalah di dalam kepalanya sendiri. Sekarang coba ubah pelan-pelan. Kalau dulu kamu berkata, hidupku hancur, mulailah berkata, hidupku belum selesai. Kalau dulu kamu berkata, aku nggak mampu, mulailah berkata, dengan izin Allah, aku bisa belajar. Kalau dulu kamu berkata, rezekiku seret, mulailah berkata, Allah tidak mungkin salah memberi waktu. Karena ucapanmu mempengaruhi cara berpikirmu, dan cara berpikirmu mempengaruhi tindakanmu. Orang yang yakin dirinya bisa bangkit akan lebih berani mencoba. Orang yang yakin doanya didengar Allah akan lebih kuat bertahan. Dan orang yang terus menjaga harapan biasanya tidak mudah dihancurkan keadaan. Tapi ingat, berpikir positif bukan berarti pura-pura bahagia. Bukan berarti menolak sedih. Kamu tetap manusia. Kamu boleh capek, boleh kecewa, boleh menangis. Bahkan para nabi pun pernah sedih. Tapi jangan tinggal terlalu lama dalam putus asa. Karena setan paling suka
melihat manusia kehilangan harapan. Dia ingin kamu merasa percuma berdoa, percuma berjuang. Allah nggak peduli. Padahal bisa jadi Allah hanya sedang mempersiapkan versi terbaik dari dirimu. Ingat, satu hal, berlian terbentuk karena tekanan. Emas dimurnikan dengan api, dan manusia seringkali dikuatkan lewat ujian. Jadi, jangan langsung membenci proses hidupmu, karena luka yang hari ini membuatmu menangis. Bisa jadi sedang membentuk mental yang nanti menyelamatkan hidupmu. Dan, percayalah, tidak ada doa yang sia-sia. Mungkin belum dikabulkan sekarang, karena Allah tahu waktunya belum tepat. Mungkin belum diberi sekarang, karena Allah sedang melatih kesabaranmu. Atau mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kamu minta. Maka, mulai malam ini, coba perbaiki isi kepalamu. Kurangi berkata buruk tentang diri sendiri. Kurangi mengutuk keadaan. Kurangi mengeluh tanpa tindakan. Isi pikiranmu dengan harapan, isi hatimu dengan doa. Isi langkahmu dengan usaha. Karena hidupmu akan bergerak ke arah yang paling sering kamu yakini. Kalau kamu yakin, hidupmu akan hancur. Kamu akan hidup dengan ketakutan. Tapi, kalau kamu yakin, Allah mampu menolongmu. Kamu akan berjalan dengan harapan. Dan orang yang punya harapan biasanya punya kekuatan untuk bertahan lebih lama. Jadi, jangan biarkan pikiran negatif mengambil alih hidupmu. Karena mungkin selama ini yang paling membutuhkan pertolongan bukan keadaanmu, tapi cara berpikirmu. Dan saat pikiranmu mulai membaik, hidupmu perlahan ikut membaik. Sekarang coba tulis dalam hati, hal besar apa yang sedang kamu perjuangkan dan belum mau kamu menyerahin.